Ya, kemudian tentang batasan masa haid, maka waktu haid itu minimal berapa hari dan maksimal berapa hari. Di sini disampaikan bahasanya pendapat yang kuat mengatakan bahasanya haid itu tidak memiliki minimal haid dan maksimal haid, karena haid itu berkenaan dengan darah. Jika darahnya itu keluar dengan ciri-ciri sebagaimana darah haid, maka itu haid. Ditambah dinyatakan tidak terdapat hadis yang sahih yang datang dari Nabi SAW menjelaskan batas minimal dan maksimal masa haid. Itu di halaman 6. Ya, ada kutipan perkataan ulama. Ya, Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, beliau menyampaikan, ada ulama yang berpendapat bahasanya maksimal haid 15 hari dan minimal haid 1 hari. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ada pula yang berpendapat tidak ada batasan masa haid sama sekali. Ini pendapat Imam Malik. Ya, Imam Malik beralasan karena tidak ada hadis sahih dari Nabi SAW, tidak juga dari para sahabat tentang masalah ini. Sehingga yang jadi acuan adalah realitanya. Realitanya keluar darah. Darahnya adalah darah yang memenuhi ciri-ciri darah haid, maka itu haid. Sehingga disimpulkan bahasanya jika seorang wanita mendapati darah dengan ciri-ciri darah haid, 3 atau 4 ciri darah haid, dan itu terjadi di rentang waktu haid yang jadi kebiasaannya. Misalnya dia haidnya itu setiap tanggal 5 sampai tanggal 10, 5 hari misalnya, maka itu adalah haid. Kemudian disampaikan contoh kasus seorang wanita yang punya kebiasaan haid 7 atau 8 hari. Kemudian kebiasaan ini bertambah hingga 1 atau 2 hari. Jadi 9, 10 atau 11 hari. Maka di masa tambahan tersebut tetap dinilai haid. Sehingga selama itu tidak diperbolehkan mengerjakan sholat. Demikian pula lama haid bulan berikutnya jika berkurang, maka wajib mandi setelah mendapati tanda suci. Sehingga yang jadi tolak ukur bagi wanita haid adalah adanya darah haid dengan ciri-cirinya. Selama ada ciri-ciri darah haid, maka itu adalah haid yang berkonsekuensi tidak boleh sholat. Baik lama siklus haid itu sama dengan bulan-bulan sebelumnya atau berkurang atau bertambah. Ya, namun demikian kemudian memang kalau dari sisi dalil, maka apa yang disampaikan di sini ya, adalah alasan dan pendapat yang cukup kuat. Namun dari sisi praktek, pendapat ini kurang aplikatif dan cukup membingungkan. Apalagi ketika darah haid itu tidak teratur karena faktor memakai alat kontrasepsi, atau gara-gara pernah mengkonsumsi obat pencegah haid, sehingga kemudian siklus haid kemudian tidak teratur dan rusak dan tidak teratur. Oleh karena itu, kalau dari sisi aplikasi, maka pendapat yang saya sarankan untuk jadi acuan para muslimah adalah menetapkan bahasanya minimal haid itu adalah sehari semalam. Ya, minimal haid itu sehari semalam. Kalau keluar darah haid selama sehari semalam, itulah haid. Tapi kalau cuma ya keluar hanya pagi, setelah itu tidak lagi keluar, kemudian besok juga tidak keluar, maka itu bukan haid. Maka minimal haid adalah sehari semalam. Kemudian tadi disampaikan bahasanya ada ulama yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahasanya maksimal haid itu 15 hari. Ya, maka pendapat ini bisa jadi acuan untuk mengetahui dan bisa menegaskan kapan terjadi istihadah. Ya, maka mengacu kepada hal ini, maka kalau sebagaimana yang ada di sini ya bisa kemudian 17 kemudian dan seterusnya bisa itu dinilai haid selama belum genap 1 bulan. Nah ini membingungkan. Ya, maka yang aplikatif
yang saya sarankan untuk jadi acuan adalah bisa mengacu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang menyampaikan bahasanya maksimal haid adalah 15 hari. Maka jika nanti keluar darah lebih dari 15 hari, ya, tegaskan kalau itu bukan haid dan itu adalah istihadah. Sehingga masuk ke hari yang ke-16 wajib mandi, kemudian punya kewajiban untuk mengerjakan sholat dan kewajiban-kewajiban normal lainnya. Ya, dan acuannya kalau tidak pada angka 15 hari, bisa disarankan untuk mengambil angka 15 hari. Karena ini adalah pendapat yang paling maksimal yang ada berkenaan dengan lama masa haid. Ya, saya ingin sampaikan di referensi yang lainnya, referensi tambahan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bacakan. Maksimal haid itu 17 hari. Karena inilah yang dijumpai. Inilah masa paling lama dijumpai wanita mengalami haid. Ya, namun ini mungkin debatable kalau kalimat ini. Namun kalimat selanjutnya adalah karena ulama sepakat bahasanya haid itu tidak ada yang lebih dari 17 hari. Disampaikan oleh Ibnu Mungdir, salah satu ulama, di kitabnya beliau sampaikan, sampai kepada kami informasi dari wanita-wanita keluarga Al-Majisun bahasanya mereka rata-rata mengalami haid selama 17 hari. Imam Ahmad juga pernah ditanya, mungkinkah haid itu selama 20 hari? Jawaban Imam Ahmad, tidak mungkin haid selama 20 hari. Fa inna aktsara ma sami'nahu sab'ata asyara yauma. Karena maksimal yang pernah kami dengar haid itu 17 hari. Ulama yang lainnya Ibnu Hazm menyampaikan maka wajib untuk kita memperhatikan maksimal, ya, angka maksimal yang menjadi pendapat ulama yang beredar dalam masalah ini. Maka beliau katakan falam najid ila sab'ata asyara yauma. Dari berbagai macam pendapat ulama maka tidaklah kita jumpai angka maksimal untuk haid kecuali 17 hari. Sehingga wa kana ma zada ala dzalika ijma'an mutayaqqana annahu laisa haidon. Sehingga jika keluar darah lebih dari 17 hari maka bisa diyakini dengan sepakat ulama kalau itu bukan haid. Demikian juga di kitab yang Maratibul Ijma', kitab yang menyusul tentang hal-hal yang disepakati oleh para ulama disampaikan ittafaqu an alal haidi la yakunu azyada min sab'ata asyara yauma. Mereka para ulama sepakat bahasanya haid itu tidak akan lebih dari 17 hari. Jadi di tataran aplikasi, ya, dalam rangka kemudian supaya wanita tidak kemudian mengalami banyak kebingungan dalam masalah haid, ya, saya sarankan untuk mengacu pada beramal dalam praktek memperhatikan pendapat ulama tentang maksimal masa haid. Bisa kemudian mengacu pada 15 hari sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan bisa mengacu pada 17 hari, maksimal 17 hari sebagai, dan yang ini dinukil dan diklaim sebagai satu hal yang ittifaq yang disepakati oleh para ulama bahasanya maksimal haid itu 17 hari dan tidak mungkin lebih dari 17 hari.